Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Praktikum Simulasi Komputer Modul 1 Arena. Ini pertama-tama ada tujuan praktikumnya. Yang pertama, praktikan mengetahui tentang software Arena, fungsi dasar pada toolbar Arena, dan cara pengoperasiannya. Praktikan mengetahui tentang software Arena sebagai alat bantu dalam pemecahan masalah simulasi. Praktikan dapat menyusun model simulasi dengan menggunakan software Arena. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan software Arena? Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan kombinasi pemakaian yang memiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri general purpose simulation language. Software ini mengandung sistem drag drop dan memiliki kemampuan animasi 2 dimensi. Arena juga memiliki tingkat kompatibilitas yang baik. Arena dispesialisasikan untuk menyelesaikan masalah simulasi sistem diskrit. Arena sebagai software simulasi yang berfungsi melindungi model dengan cara meramalkan dampak dari kondisi yang baru, aturan-aturan, dan strategi sebelum pelaksanaan yang akan dilakukan. Nah, ciri-ciri software Arena sendiri ada 7. Yang pertama, menggambarkan aliran proses dengan menggunakan model flowchart. Yang kedua, mengidentifikasi data seperti variabel, pengembangan, dan penjadwalan. Yang ketiga, peramalan untuk pengembangan komponen sistem. Yang keempat, aktivitas dasar penetapan biaya secara terperinci. Yang kelima, penganalisaan data global dengan distribusi. Yang keenam, visualisasi dari aliran proses data. Dan yang terakhir, ketujuh, hasil analisis meliputi grafik dan analisis running model. Nah, dengan menggunakan Arena sendiri, pengguna mendapatkan 6 keuntungan. Yang pertama, kemudahan dalam penggunaan terutama dalam pemodelan sistem dan analisa hasil simulasi dengan interface yang sangat interaktif. Yang kedua, fleksibilitas yang sangat besar dalam membangun model yang sesuai dengan sistem sesungguhnya dengan menggunakan modul dan blok yang beragam. Yang ketiga, kemudahan dalam memodelkan dan mensimulasikan sistem manufaktur seperti material handling, inventory, quality control, dan bottleneck analysis, maupun industri jasa seperti perbankan, rumah sakit, dan order fulfillment. Yang keempat, dapat digunakan untuk menganalisa keseluruhan item yang diinputkan dari level awal sampai level akhir. Yang kelima, dapat digunakan untuk menganalisis bisnis seperti industri global, perbankan, asuransi keuangan, dan lain-lain. Yang terakhir, keenam, penggambaran aliran proses nyata untuk mempermudah proses rekonstruksi proses yang lama dengan perencanaan yang baru. Nah, di sini ada tampilan software Arena. Yang pertama, file edit, view tools, arrange, object, run window help ini termasuk dengan menu bar. Lalu di bagian sini itu adalah termasuk dengan toolbar. Bagian sebelah kiri itu merupakan bagian object bar. Untuk kertas yang di atas ini disebut dengan flowchart view dan yang bawah adalah spreadsheet view. Nah, sini kita masuk ke activity cycle diagram. Activity cycle diagram merupakan bahasa grafik atau gambar yang membedakan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antar elemen dengan membahas secara diskrit terhadap waktu. Terdapat 8 lambang yang dapat dilihat di tabel sebelah kanan ini. Selanjutnya kita masuk ke Arena Basic. Arena Basic merupakan salah satu modul yang terdapat di dalam software Arena. Sesuai dengan namanya, modul-modul yang terdapat di Arena Basic bisa dijadikan dasar untuk membuat simulasi proses dari sistem yang nyata. Di sini basic proses panel. Basic proses panel pada Arena berisikan modul-modul yang digunakan untuk memodelkan simulasi sebuah sistem. Dapat dilihat terdapat 8 modul yang digunakan pada basic proses panel. Ini juga merupakan termasuk dengan basic proses panel. Selanjutnya kita masuk ke Arena Advance. Dalam software Arena Advance dapat modul yang lebih banyak dan bervariasi dalam penggunaannya untuk memodelkan sistem. Dalam Arena Advance terdapat Advanced Process Panel dan Advanced Transfer Panel. Advanced Process Panel. Advanced Process Panel adalah panel yang memiliki beberapa modul yang memiliki fungsi dan aplikasi proses yang lebih bervariasi daripada panel basic proses. Panel tersebut dibagi menjadi General Flowchart Module dan Data Module. Untuk Advanced Transfer Process adalah panel yang memiliki beberapa modul dengan fungsi transfer atau transportasi yang bervariasi. Panel ini dibagi menjadi 4, yaitu General Flowchart Module, Conveyor Flowchart Module, Transporter
flowchart modul, dan data modul. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus praktikum arena. Mengantri merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sering ditemui dalam fasilitas-fasilitas pelayanan umum. BPJS Kesehatan di Surabaya memiliki satu teller yang melayani nasabah yang mana mempunyai satu antrian. Dalam antrian tersebut terdapat beberapa aktivitas antrian dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas mengantri. Sebagai berikut, yang pertama peserta datang, kedua pengambilan nomor antrian, yang ketiga peserta menunggu antrian, yang keempat pemanggilan nomor peserta, yang kelima teller melayani peserta, dan yang keenam inspeksi. Nah, di sini adalah data aktivitas peserta dengan 6 aktivitas dan 10 kali pengukuran menit. Untuk data ini kita akan olah menggunakan software Arena. Sekarang kita masuk ke dalam bagaimana mempraktekkan software Arena. Pertama-tama kita buka file Explorer, lalu klik desktop, lalu tambahkan new folder, lalu beri nama foldernya, misalkan di sini BPJS Kesehatan Surabaya. Nah, setelah itu kita buka Notepad. Notepad ini berisi untuk data-data dari yang tadi, aktivitas yang tadi. Ini merupakan data-data yang tadi. Kita salin setiap data aktivitasnya ke dalam Notepad ini. Namun dimulai dari aktivitas yang kedua, yaitu pengambilan nomor antrian. Jadi di sini ada 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1. Terdapat 10 pengukuran, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita save di folder yang tadi telah kita buat dengan nomor data 1. Kita lanjutkan ke aktivitas selanjutnya, yaitu 13, 19, 12, 15, 10, 13, 19, 12, 15, 10. Kita save as nomor 2. Dan dilanjutkan hingga ke kegiatan inspeksi. Semua data dimasukkan dalam Notepad, terdapat 5 aktivitas yang tadi. Lalu kita lanjutkan untuk menentukan terdapat beberapa stasiun. Ini terdapat 2 stasiun, yaitu untuk pengambilan nomor antrian, nasabah menunggu antrian, dan pemanggilan nomor antrian terdapat di stasiun 1, yaitu pos antrian. Untuk teller melayani nasabah dan inspeksi itu berada di stasiun 2, yaitu teller. Sekarang kita lanjutkan ke aplikasi Arena. Mulai dengan membuat gambar grid pada basic process. Grid, lalu selanjutnya sign. Selanjutnya di advance transfer, yaitu stasiun pertama. Menambahkan jumlah proses yang ada di stasiun pertama dari basic process. Itu tadi ada 3 aktivitas. 1, 2, dan 3. Lalu tambahkan route pada advance transfer. Selanjutnya yaitu station kedua, kita tambahkan lagi station dari advance transfer sebelah route. Lalu tambahkan proses pada basic process yang terdapat di sesi 2. Ada beberapa proses, ada di baik, kita tambahkan 2.
Kemudian tambahkan assign. Lalu record dari basic process juga. Dan terakhir dispose dari basic process. Lalu kita double klik pada face. Kita ubah menjadi aktivitas 1 yang itu peserta datang. Type-nya diubah menjadi random expo. Unitnya menjadi minutes. Master file menjadi 1. Lalu klik OK. Lalu untuk define, lalu klik add. Type-nya kita ubah menjadi entity type. Ini kita ubah menjadi peserta 1. Klik OK. Lalu add kembali. Ubah menjadi entity picture. Kita ubah menjadi picture worker. Oke. Lalu untuk session 1 kita klik 2 kali. Lalu ubah menjadi post antrian. Klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita klik tools, lalu input analyzer. Di sini kita input semua data aktivitas yang telah dicatat tadi. Itu klik file, new, file, data file, itu exciting. Ubah saya satu. Lalu klik fit all. Nah, copy expression ini. Lalu klik proses 1. Ubah nama menjadi pengambilan nomor antrian. Ubah ini menjadi expression, unit menjadi minutes. Lalu isi expression dengan yang tadi telah kita copy. Lalu klik OK. Lakukan proses yang sama untuk proses 2 dan proses 3. Setelah semua proses 1-3 selesai, kita klik pada route. Lalu ubah menjadi menuju stasiun 2. Unitnya menjadi minutes. Dan station name kita ubah menjadi station 2. Runtime-nya kita ubah menjadi 1. Kita klik lagi tick session, kita ubah menjadi teller. Klik OK. Proses tempat kita lakukan seperti proses 1-3 kembali. Klik tool, input analyzer, file, new, file, data file, exciting. Proses keempat, open, fit all. Lalu copy yang ini. Jadi teller lalu menjadi expression. Ini kita proses 5 seperti proses 4 tadi. Proses 5 selesai, kita klik ada assign 2, lalu klik paste. Kita tambahkan entry header untuk fitur fiturnya. Oke. Lalu untuk report satunya, kita klik add. Lalu ubah counter name menjadi waktu total 1. Lalu oke. Jangan dispose, kita ubah menjadi teller 1. Nah, setelah semua data seperti ini, kita klik run, terus klik save.
Nah, kita ubah replication parameternya. Number of replication-nya itu menjadi 10. Project parameternya ini kita centang semua. Untuk reportnya, kita ubah default reportnya menjadi siman mari report. Lalu klik OK. Lalu baru kita bisa klik run dan go. Lalu jika sudah di go, akan muncul seperti ini, kita klik yes dan akan muncul hasilnya. Di sini terdapat replication and time, itu yang merupakan angka yang akan diolah oleh kita. Ini ada replication 1, ada 3, 4, 5, yang terakhir nomor 10. Angka-angka ini akan kita copy dan paste di Excel untuk diolah kembali. Selanjutnya sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasan format jurnal modul arena. Di sini dari pertama bab 2 metodologi penelitian ada penjelasan secara umumnya. Lalu masuk ke tahap pengumpulan datanya. Di sini dijelaskan bahwa data didapat dari pengamatan langsung atau yang lain. Itu bisa data sekunder atau data primer. Diberi juga data-data yang dibutuhkan apa saja. Di sini ada 6 data, yaitu peserta datang, mengambil nomor antrian, menunggu pengambilan nomor antrian, dalam melayani peserta dan data infeksi. Lalu terdapat data aktivitas, yaitu aktivitas pengukuran dengan disertai total dan rata-ratanya. Selanjutnya ada activity cycle diagram. Sini ada gambar activity cycle diagramnya. Ini disesuaikan sesuai simbol-simbol yang ada di modul. Lalu untuk tahap pengenalan data disertai dengan penjelasannya, dan untuk hasil penjelasannya kita mulai dari verifikasi validasi. Diberi penjelasan tentang verifikasi dan validasi itu apa, lalu masuk ke menghitung jumlah replikasi. Nah, di sini terdapat replikasi 1 sampai 10 yang merupakan data dari program tadi, yaitu yang jam ini. Lalu dikonversikan ke menit, tahu dong seperti apa, ya dikalikan 60 hingga menghasilkan seperti ini. Lalu masing-masing dari waktu jam maupun konversi menit itu kita rata-ratain. Selanjutnya standar deviasinya dan variansinya. Dengan setelah menghitung semuanya, kita dapat mengetahui bahwa jumlah data n-nya ada 10, maka n ini 1 dengan 9. Confidence level yang digunakan adalah 95%. Untuk kalian dari awal ini hingga 1,96 ini itu akan sama ya, dengan tinggal ikutin saja. Jadi alfa sama dengan 1 kurang 95%, sama dengan 5% yaitu 0,5. Maka ZA per 2 didapatkan dari tabel yaitu 1,96. Lalu untuk half width-nya TDFA per 2 kali S per akar N. Ini angka TDF per A per 2 ini 2,26, itu kalian samakan saja. Lalu S-nya didapat dari standar deviasi di sini dibagi dengan jumlah n yaitu 10, maka dihasilkan 0,047868106, itu untuk nilai half width-nya. Lalu kemudian untuk betanya sama dengan nilai half width-nya yaitu 0,047868106. Nah, lalu untuk n aksennya sesuai dari ZA per 2 itu di 1,96 dikali dengan standar deviasi yang tadi yaitu 0,066978869 dibagi dengan beta yang ini, maka dihasilkan 2,74 dibulatkan menjadi 3.
maka minimal replikasi yang dibutuhkan dari itu adalah 3. Nah, angka 415549 ini didapat dari sistem yang nyata, yang total tadi sistem awal aktivitas kalian. Ke bawah untuk pengamatan 1, 2, 3 ya. Lalu untuk hasil output simulasinya didapat dari 3 teratas di simulasi arena. Nah, dari hasil output simulasi arena ini kita olah karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi ini cukup kalian salin aja ke laporan kalian. Itu bakal sama persis ininya, hipotesanya. Lalu masuk ke dalam perbandingan output real system dan arena. Real system itu yang total hasil ke aktivitas tadi, untuk arena yang direplikasi tadi. Lalu kita hitung rata-rata dari 3 ini masing-masing dari real system dan arena, tanda deviasinya maupun variasinya. Kalau data yang dibutuhkan tinggal 3, berarti N-nya sama dengan 3, N-1-nya sama dengan 2. Lalu dengan H0 N 1 kurang min 2 sama dengan 0, atau H1-nya N 1 kurang min 2 tidak sama dengan 0. Alfanya yang digunakan 0,05. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa T N-1 alfa per 2 sama dengan 4,32027. Ini angkanya belum tentu sama dikarenakan N-nya belum sesuai hasil yang di atas tadi, yaitu N aksen sama dengan 3, itu sesuai hasil kalian masing-masing. Lalu dilihat dari tabel distribusi T. Nah, selanjutnya kita hitung lagi half width-nya, yaitu Tn-1 A per 2, itu yaitu angka yang ini, dikali dengan standar deviasi yang real system ya, lalu dibagi dengan akar N, yaitu 3, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk confidence intervalnya sesuai rumusnya, ini adalah rata-rata 1 dikurang rata-rata 2, didapatkan hasil 0,95257633. Itu didapat dari ini nih, 48,33 dikurang dengan 47, ini. Lalu dikurang dengan hasil output yang terakhir, N1, N2, ini sama angkanya, namun ini ditambah dengan outputnya. Maka dihitung, ini dikurang ini, hasilnya seperti ini, N1 kurang N2, lalu ini yang hasil ditambah. Nah, analisa dari hasil ini, dari hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa 0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang N1, N2, sehingga dapat dikatakan valid. Output simulasinya, kita masukkan hasil program arena tadi. Nah, untuk analisa outputnya, dari hasil output arena yang didapat diketahui bahwa ini peserta datang di sini ada angka, itu hasilnya berapa. Kemudian untuk proses ini hasilnya berapa, kalau seperti ini hasilnya 0, jadi pengambilan nomor antrian adalah 0, peserta penggantian adalah 0, pemanggilan nomor antrian adalah 0, teller melayani peserta adalah 0, melakukan inspeksi adalah 0, dan teller adalah 1. Angka 0 di sini menyatakan bahwa tidak terdapatnya penumpukan antrian pada kegiatan tersebut. Berarti jika di sini angkanya 1, berarti terdapat penumpukan dan perlu dilakukan perbaikan. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang N1 dikurang N2, sehingga dapat dikatakan valid karena data pada kenyataan sesuai dengan hasil simulasi. Nah, untuk kesimpulan dapat kalian buat dari hasil analisa output dan validasi tadi. Terakhir di sini ada tugas penilaian modul 1, yaitu membuat review jurnal minimal 1 halaman folio tulis tangan dengan ketentuan membuat review jurnal dengan minimal 5 tahun terakhir terkait dengan software arena, pengumpulan dalam bentuk PDF dengan menyertakan jurnal yang direview. Jurnal tidak boleh sama dalam satu sesi, format nama file bisa dilihat di bawah ini. Sekian pemaparan dari modul 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.